Fuel cell adalah piranti ramah lingkungan yang banyak dikenal, dipakai sebagai piranti di transportasi dan juga di perkotaan sebagai stationary. Kali ini saya menemukan satu perangkat komponen di dalam fuel cell itu yang kita gabung menjadi satu. Diam-diam Republik Indonesia mau kembangkan hidrogen untuk bahan bakar kendaraan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak tertinggal informasi lainnya dari Jurnal 12. Pemerintah Indonesia ternyata memiliki rencana untuk mengembangkan salah satu sumber energi baru terbarukan, yakni hidrogen. Selama ini, perkembangan pemanfaatan hidrogen di Indonesia sebagian besar masih menggunakan sumber energi fosil. Hal itu terungkap dalam bahan pemaparan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Dadan Kusdiana, saat rapat dengar pendapat atau RDP dengan Komisi 7 DPR Republik Indonesia pada Senin, 16 November 2020. Berdasarkan data tersebut, harga hidrogen dari sumber energi terbarukan saat ini mencapai sekitar 3,5 euro per kilogram. Namun pada tahun 2025 diperkirakan akan turun menjadi sekitar 1,5 euro per kilogram. Di Indonesia saat ini ada inisiatif dari PT HDF Energy untuk mengembangkan hybrid green hydrogen dengan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atau pembangkit listrik tenaga bayu atau angin atau PLTB di Pulau Sumba. Adapun kapasitas pembangkit listriknya sebesar 7-8 MW pada siang hari dari PLTS dan 1-2 MW pada malam hari dari tempat penyimpanan hydro atau hydrogen storage. Berdasarkan studi awal disebutkan harga kompetitif dengan biaya pokok produksi atau BPP rata-rata listrik. Kerjasama pengembangan green hydrogen ini dilakukan antara PT Pertamina Persero dan GIZ untuk mengembangkan pilot project green hydrogen dari panas bumi, serta kerjasama BPPT dan Toshiba Jepang. Selain itu diketahui pada Agustus 2019 lalu, Institut Teknologi 10 November atau ITS juga telah berhasil membuat mobil hidrogen. Mobil hidrogen atau full cell electric vehicle dan mobil listrik atau baterai electrical vehicle atau hybrid, plug-in hybrid, dan BEV pada dasarnya sama-sama digerakkan oleh motor listrik. Bedanya, mobil hidrogen menggunakan reaksi kimia hasil konversi gas hidrogen dan oksigen untuk menghasilkan listrik, sedangkan BEV menyimpan listrik di baterai sebagai sumber energi. Seperti dikutip dari Tempo, Manajer Jenderal Antasena, Galip Apian pada Sabtu 8 November 2019 lalu mengatakan pihaknya hanya menggunakan gas hidrogen dan oksigen sekitar untuk dikonversi menjadi tenaga listrik dan menjadi gas hidrogen lagi. Untuk alatnya atau mesinnya itu disebut fuel cell. Lebih lanjut, Galip menjelaskan bahwa mobil hidrogen merupakan generasi terbaru atau bisa dibilang terakhir dari pengembangan mobil listrik dunia. Alasannya, mobil hidrogen benar-benar murni ramah lingkungan, sebab tidak lagi menggunakan baterai yang memakan komponen litium. Hingga saat ini belum ada teknologi yang bisa mengolah limbah baterai litium menjadi energi baru, seperti bahan bakar hidrogen yang sama sekali tidak memiliki polusi karena emisinya adalah air atau H2O dan bisa diubah lagi menjadi energi. Dia menjelaskan ketika full cell, performanya bagus, sampai di atas 60% itu bisa menghasilkan air yang bisa di-recycle lagi menjadi gas hidrogen. Mobil hidrogen telah dipasarkan di beberapa negara seperti Inggris, Jerman, dan Jepang, seperti Toyota Mirai Full Cell EV, Honda Clarity. Sayangnya teknologi mobil hidrogen belum sempurna, masih diperkuat riset mendalam bagaimana mobil ini benar-benar bisa menjadi pilihan untuk industri otomotif masa depan. Khusus Indonesia, teknologi mobil hidrogen dianggap masih jauh panggang dari api. Selain itu, pengembangan mobil hidrogen membutuhkan biaya yang tak sedikit. Dia mencontohkan bagaimana tim Antasena kewalahan membuat mobil hidrogen Antasena FCH 1.0 karena di Indonesia belum memiliki fasilitas yang memadai. Harga untuk mesin full cell sendiri berkisar 80 juta rupiah. Lalu komponen-komponen lain yang meskipun kecil harganya lumayan. Total dana pembuatan FCH 1.0 berkisar 250 juta rupiah.
Teknologi mobil hidrogen sendiri memang untuk saat ini masih terbatas di beberapa negara-negara maju, semisal Jepang, Inggris, Jerman, dan Perancis. Bahkan di Jerman kabarnya sudah ada gas station khusus hidrogen. Untuk diketahui, Antasena merupakan tim mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS yang selama ini fokus dalam pengembangan mobil hidrogen. Dalam beberapa kompetisi, Antasena pernah meraih berbagai penghargaan di dunia internasional. Terakhir, mereka mewakili Asia dalam ajang Shell Eco Marathon Driver World Championship di London pada bulan Juli 2019 lalu. Dan kita lihat untuk triwulan ketiga sudah menunjukkan pemulihan secara berangsur. Perkembangan tersebut sejalan dengan revisi proyeksi tahun 2020 untuk pertumbuhan ekonomi dunia oleh International Monetary. Utang luar negeri Republik Indonesia turun, capai 408,5 miliar dolar Amerika Serikat pada triwulan 3. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak tertinggal informasi lainnya dari Jurnal 12. Bank Indonesia atau BI mencatat utang luar negeri atau ULN Indonesia periode kuartal 3 2020 sebesar 408,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 5.759 triliun rupiah dengan asumsi kurs 14.200 rupiah. Dari keterangan Bank Indonesia disebutkan, angka ini terdiri dari ULN sektor publik atau pemerintah dan bank sentral sebesar 200,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sebesar 2.822 triliun rupiah dan ULN swasta termasuk BUMN sebesar 208,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 2.938 triliun rupiah. Bank Indonesia menyebut angka ini menurun dibandingkan periode kuartal sebelumnya. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Oni Wijanarko mengungkapkan, pada akhir kuartal 3 2020, ULN pemerintah tercatat 197,4 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 1,6%. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ULN Indonesia pada akhir kuartal 3 2020 tercatat 3,8%. Bank Indonesia menyebutkan rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB pada akhir kuartal 3 2020 sebesar 38,1%, sedikit meningkat dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 37,4%. Oni menyebut pelambatan ini sejalan dengan penyesuaian portofolio di pasar SBN Indonesia oleh investor asing akibat masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Namun demikian, pelambatan ULN tersebut tertahan oleh penerbitan samurai bond di pasar keuangan Jepang dan penarikan sebagian komitmen pinjaman dari lembaga multilateral pada triwulan 3 2020 yang merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga portofolio pembiayaan untuk menangani pandemi COVID-19 dan pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas yang diantaranya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 23,7% dari total ULN pemerintah, sektor konstruksi 16,6%, sektor jasa pendidikan 16,5%, sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib 11,8%, serta sektor jasa keuangan dan asuransi 11,5%. Pertumbuhan ULN swasta pada akhir kuartal 3 2020 tercatat 6% YoY menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 8,4% YoY. Perkembangan ini didorong oleh melambatnya pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan atau PBLK serta berlanjutnya kontraksi ULN lembaga keuangan atau LK. Pada akhir triwulan 3 2020, pertumbuhan ULN PBLK tercatat 8,1% YoY, melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya, sebesar 11,6% YoY. Sementara itu, ULN LK mencatat kontraksi yang berkurang menjadi sebesar 1,0% YoY dari kontraksi pada triwulan sebelumnya yang tercatat 1,8% YoY.
Berdasarkan sektornya, ULN terbesar dengan pangsa mencapai 77,4% dari total ULN swasta bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap atau air panas, dan udara dingin atau LGA, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan. Sementara itu, struktur ULN Indonesia yang tetap sehat tercermin dari besarnya pangsa ULN berjangka panjang yang mencapai 89,1% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan meminimalisasi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian. Sebelumnya, Kementerian Keuangan menilai utang Indonesia masih relatif kecil dibandingkan negara anggota G20 yang lainnya karena pemerintah telah mengelolanya dengan hati-hati dan akuntabel. Hal tersebut menanggapi rilis laporan Bank Dunia berjudul International Debt Statistics atau IDS 2021 pada 12 Oktober 2020 yang berisikan data dan analisis posisi utang negara di dunia. Dalam salah satu bagian laporan menyebutkan perbandingan beberapa negara berpendapatan kecil dan menengah dengan utang luar negeri atau ULN terbesar termasuk Indonesia. Di sisi lain, laporan perbandingan itu tidak menyertakan negara maju, melainkan negara kategori berpendapatan kecil dan menengah, sehingga posisi Indonesia masuk dalam golongan 10 negara dengan ULN terbesar. Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 88,88% dari total ULN. Pada paparan perbandingan terlihat utang Indonesia di antara negara-negara lain terhitung besar karena ekonomi Indonesia masuk dalam kelompok negara G20 pada urutan ke-16. Menurut Kemenkeu, dengan ekonomi yang besar, maka utang pemerintah yang tanpa BUMN dan swasta masih relatif rendah, yakni 29,8% pada Desember 2019. Kemenkeu menyebutkan jika dilihat dari daftar 10 negara, maka posisi Indonesia jauh di bawah negara lain yang sebagian besar utang pemerintah hanya di atas 50%. Negara-negara tersebut adalah Cina 46,8%, Brazil 76,5%, India 68,3%, Rusia 13,5%, Meksiko 46%, Turki 30,4%, Indonesia 29,8%, Argentina 86%, Afrika Selatan 56,7% dan Thailand 41,2%.